Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menonton acara televisi lomba mencari harta karun, biasanya setiap orang dibagi dalam beberapa kelompok dan diarahkan dengan tanda-tanda tertentu. Sangat diharapkan agar para peserta lomba ini dapat mematuhi aturan main dan memahami tanda-tanda sebagai penuntun ke arah harta karun itu berada. Terkadang ketika orang tidak mematuhi tanda-tanda penuntun arah, mereka dapat melewati harta karun begitu saja. Tetapi kalau orang tersebut mematuhinya, ia akan dibimbing sampai menemukan harta karun yang ia cari. Hidup sebagai orang beriman juga ibarat mencari harta karun ini. Ada tanda-tanda yang membantu kita untuk mencari dan menemukan Tuhan. Saudara-saudari juga dapat menjadi tanda yang mempersatukan kita dengan Allah yang dicari. Apa yang harus dilakukan dalam mencari Allah? Yesus dalam amanat perpisahannya berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia juga akan dikasihi oleh Bapa-Ku, aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya." Pengajaran Yesus tentang kasih ini membuat kita menyadari perintah kasih, yakni mengasihi Allah sebagai hukum yang pertama dan yang terutama. Lukas bab 10 ayat 27, Ulangan bab 6 ayat 5. Tuhan menjadi pusat kehidupan kita dan segala berhala pribadi harus dilenyapkan. Maka hidup ini menjadi bernilai ketika setiap pribadi menerima kasih Allah dan mengembangkannya di dalam hidup setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, untuk meyakinkan para murid, Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dia juga yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala pengajaran dan firman Yesus. Yohanes dalam Injil hari ini membawa kita kepada pemahaman akan relasi yang begitu mendalam dengan Allah Tritunggal.
Bapa yang bersabda, Putra yang mengajar dan menebus, Roh Kudus yang menghibur dan mengingatkan kasih Yesus Putra. Relasi antara pribadi Allah dan manusia ini menjadi model persekutuan di antara setiap pribadi dalam kasih. Apakah pengalaman akan Allah dan kasih-Nya ini tinggal tetap menjadi milik kita? Tidak. Pengalaman dikasih Allah ini harus menjadi kekuatan baru bagi kita, dan tugas kita adalah mewartakannya kepada orang lain. Para rasul sendiri mengalaminya. Dalam mewartakan kasih Allah, tentu selalu ada kesulitan tertentu. Paulus dan Barnabas dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5-18 mengalami kesulitan di Ikonium dalam mewartakan Injil. Dengan demikian mereka berpindah ke tempat yang baru, yaitu di Listra dan Derbe. Di Listra, Paulus membuat mujizat, yakni menyembuhkan seorang lumpuh. Perbuatan Paulus ini membuat orang-orang menganggap mereka sebagai dewa. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus disebut Hermes. Namun demikian, Barnabas dan Paulus tidak memegahkan diri. Mereka justru merendahkan diri dan mengatakan bahwa mereka hanya manusia biasa. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang dalam mewartakan Injil selalu ada godaan-godaan tertentu. Orang dapat berbuat banyak, tetapi hanya untuk memamerkan kehebatan diri dan lupa bahwa segalanya berasal dari Tuhan. Orang dapat menomorsatukan dirinya dan melupakan Tuhan yang sebenarnya merupakan sang pelaku utama. Ketika ada pujian tertentu yang ditujukan kepada kita, seharusnya kita bersikap seperti Barnabas dan Paulus yang berani berkata, "Kami juga manusia biasa seperti kamu." Sabda Tuhan hari ini memberi kekuatan kepada kita untuk, pertama, selalu bersatu dengan Allah Tritunggal, sama seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang merupakan satu Allah saja. Demikian kita juga dipanggil untuk membangun persekutuan dan persaudaraan dengan sesama lainnya. Kedua, segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan pribadi. Maka kita hendaknya tetap rendah hati dengan berseru bersama Rasul Paulus dan Barnabas, "Saya hanya manusia biasa saja, dan Tuhan adalah segala-galanya." Marilah berdoa. Allah Bapa pokok sukacita kami, Engkau mempersatukan hati umat beriman untuk mengejar tujuan yang sama. Semoga kami menyayangi perintah-Mu dan merindukan janji-Mu, agar di tengah kesibukan dunia ini, hati kami tetap terpikat pada sukacita sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.